Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 31 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan. Di antaranya Gunung Sinabung muntahkan lava pijar. Status gunung pun dinaikkan menjadi awas. Dan pemerintah siapkan anggaran 19,93 triliun rupiah untuk sistem jaminan sosial nasional. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bangka beberapa hari terakhir menyebabkan 3 kecamatan di Sungai Liat Bangka Belitung terendam banjir. Akibat peristiwa ini 1 orang pekerja tambang hilang terseret arus. Akibat hujan deras mengguyur Kabupaten Bangka Belitung selama 3 hari, setidaknya 3 kecamatan terendam banjir. Puncaknya Senin 30 Desember 2013. Yang di mana ratusan rumah dan fasilitas umum terendam banjir. Sementara itu akibat banjir tersebut, Jalan Sinaraya, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, tidak bisa dilalui kendaraan dikarenakan banjir meluap setinggi lutut orang dewasa. Akibat banjir tersebut, 1 orang penambang timah di kawasan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, hilang terseret arus. Hingga kini tim evakuasi gabungan masih melakukan pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari Brimopolda Babel, Polair Polres Bangka, Polsek Riau Silip, Tagana, Basarnas, dan Emas Diving Club melakukan upaya pencarian dengan menurunkan 2 unit perahu karet. Camat Sungai Liat Tony Marza mengatakan untuk kawasan Sinarjaya, Kelurahan Sinar Baru, dan tempat lain, pihaknya sudah memberikan bantuan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bangka berupa nasi bungkus, sembako, dan sebagainya. Sedangkan untuk warga yang rumahnya banjir juga sudah diungsikan dan pihaknya sudah membuat dapur umum. Ada tadi itu apa namanya itu nasi bungkus di situ tadi. Apa namanya tuh Indomie, ada ikan kaleng, ada beras dari Dinas Sosial ada, dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi ada. Nah, dari rombongan Tagana juga lah dari tadi karena sampai dari pagi tadi. Pak, kan ada rumah warga yang terendam, Pak. Sementara dievakuasi dong. Evakuasi di ada tenda darurat. Kita siapkan tempat ini ya, tempat pengungsian enggak? Iya, posko sementara. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Fahrul Rozi melaporkan. Kita ke Kabupaten Karo pemirsa. Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin malam kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung berapi berstatus awas yang biasanya hanya menyemburkan abu vulkanik, kali ini menyemburkan lava pijar hingga sejauh 2 km yang meluncur ke arah tenggara. Inilah kondisi Gunung Sinabung yang terpantau dari pos pengamatan Gunung Api Sinabung yang berada di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari sejumlah foto yang berhasil terekam di pos pemantau terlihat jelas lava pijar yang keluar dari puncak Gunung Sinabung yang terpantau sejak pukul 8 malam. Dari data yang diperoleh di pos pemantau ini, lelehan lava ini meluncur ke arah tenggara Gunung Sinabung sejauh 2 km lebih. Semburan lava ini sendiri terjadi setelah kubah lava yang berdiameter 120 meter di puncak Gunung Sinabung mulai mengalami kerontokan. Dan diprediksi akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Menurut keterangan pelaksana tugas Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Sinabung, Gede Suantika, mengatakan Gunung Sinabung hingga saat ini masih berstatus awas atau berada pada level 4. Kondisi ini menyebabkan harus dilakukan pengosongan area yang berada pada radius 5 km untuk menghindari bahaya awan panas serta lontaran material vulkanik lainnya. Malam ini kita mendapatkan bongkahan rontokan kubah lava yang cukup besar. Kita bisa dilihat, untuk juga bisa lihat malam hari karena itu mengeluarkan api kan sampai hari ini. Jadi rupanya si dinding-dindingnya sudah habis, si kubah tumbuh terus, tidak ada tempat lagi untuk penampungan, akhirnya luber ke bawah dia. Nah itu. Hingga saat ini pengungsi Gunung Sinabung telah mencapai 19.126 jiwa yang tersebar di 31 lokasi pengungsian. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan.
Masih dari Kabupaten Karo pemirsa, sebuah helikopter jenis Bell 206 dengan register PK-DAL Senin kemarin jatuh di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, salah satu awak kapal meninggal dunia, sedangkan 4 lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Helikopter jenis Bell 206 dengan register PK-DAL yang kini kondisinya telah ditutupi terpal biru ini, kini kondisinya nyaris tidak lagi berbentuk. Setelah helikopter berawak 5 orang ini jatuh beberapa saat setelah lepas landas dari atas rumah sakit Evarina Etaham yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Helikopter yang jatuh persis di samping pos satpam rumah sakit Evarina Etaham ini diduga mengalami gangguan pada mesin hingga menyebabkan pilot gagal mengendalikannya. Dalam kejadian ini, teknisi bernama Arif Setiawan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Sedangkan 4 awak lainnya termasuk pilot Budi Indra dan 3 staf rumah sakit masing-masing bernama Nilawati Buro Ginting, Yahya Sembiring, dan Jorang Simanjorang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Jatuhnya putaran kedua kali, semakin turun di sini. Turun di sini, sangkut pesawat itu di kabel. Oleng dia, berputar baling-baling yang menyambut kabel ini semua. Helikopter yang selama 3 tahun terakhir digunakan pihak rumah sakit Evarina Etaham ini rencananya akan terbang menuju Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara untuk memberikan pengarahan kepada ratusan murid-murid baru di salah satu sekolah yang memiliki hubungan dengan rumah sakit Evarina Etaham. Tidak pernah ada masalah dan sering terbang kemana-mana dan tidak pernah ada masalah. Ada kemungkinan overweight nggak? Itu tidak ada karena sesuai dengan kapasitas. 5 orang, memang penumpangnya 5 orang. Yang korban itu ada staf kita, tapi staf kita belum ada yang meninggal, hanya 1 yang meninggal, yaitu kopilotnya yang meninggal. Arif Setiawan. Sedangkan untuk proses evakuasi bangkai helikopter ini rencananya akan dilakukan setelah pihak Kementerian Perhubungan tiba di Kabupaten Karo. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Pemerintah siapkan anggaran 19,93 triliun rupiah untuk sistem jaminan sosial nasional. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.